Halo teman-teman, kembali lagi di Arvino Vlog. Nah, kali ini kita bakalan konten lagi ya. Mohon maaf banget udah lama nggak konten karena setengah tahun belakangan ini lagi banyak kerjaan ya. Nah, kali ini kita ada project, ini langsung project besar, nggak main lagi kita bore up, jadi kita langsung stroke up dan bore up. Nah, untuk sekarang kita bakalan project MX King 200cc. Nggak usah lama-lama ya, langsung kita review aja, kita bongkar spek MX King sebelum dibangunnya. Nah, ini alatnya udah lengkap, jadi tinggal kita bangun, dan beberapa yang ada di sini udah dipasang juga di motornya. Kita mulai dari yang luar dulu deh ya. Nah, untuk swing armnya, ini arm kita pakai yang super drag. Ini aluminium warna biru ya, ini dari Thailand. Jadi ini impor ya dari negara luar. Nah, untuk detailnya bisa dilihat lagi nih. Nah, di sini untuk finishingnya sangat rapi. Udah cocok lah buat kita ngedrag nanti ya, buat main di event. Ini ada di sini, di sampingnya ada logo Super Drag. Nah, oke, ini jalur pedoknya udah ada. Udah PNP ya, tinggal dipasang. Selanjutnya kita lari ke bagian mesin ya. Untuk mesin dari bagian head dan luarnya dulu, terus kita baru ke bagian kulkasnya. Nah, untuk injektornya dulu, injektor kita pakai dari KTC. Ini KTC Kitaco 12 hole ya. Ini aslinya itu NMAX, dari motor NMAX, tapi karena satu produk sama MX King dari Yamaha ya, itu bisa dipakai juga. NMAX, Aerox sama MX King itu injektornya sama. Nih. Ini 12 hole dari KTC. Nah, kalau ini sih udah pasti rapi lah ya. KTC produknya emang gokil. Selanjutnya kita ke Velo. Velo di sini kita pakai 4S1M. Ini produknya udah ternama lah. Udah sering dipakai buat kompetisi ya. Nah, congornya seperti ini. Ini untuk congor 4S1M. Ini bisa diatur ya. Mau pakai berapa panjangnya, terus mau seberapa pendek bisa diatur, ini bisa dibuka-buka. Nah, untuk finishingnya juga sangat rapi banget ini. Nah, di sini ada tulisan 4S1M. Untuk ukurannya sendiri kita pakai 38 mm ya. Nah, selanjutnya ada busi. Di sini kita pakai busi Twin Iridium dari TDR. Ini kodenya 085RT. Nah, untuk detail businya ya, seperti ini ya. Ini full iridium ya. Twin Iridium tepatnya. Twin Iridium 085RT. Bahannya sangat rapi nih, sangat jos. Udah pernah gua coba juga dulu di Aerox ya, waktu masih bore up 180cc. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pair clap. Nah, pair clap sendiri ini dari Koizumi. Koizumi ini dari luar kalau nggak salah ya. Ini bukan tipe Swedia tapi tipe yang hard. Jadi memang khusus untuk spek 200. Nah, detailnya seperti ini. Bisa dilihat. Ini karakteristik pairnya juga agak keras ya. Ini kita coba di sini. Nah, kalau pakai tangan 4 jari juga nggak bisa ngeper. Ini sangat oke lah buat spek 200. Nah, selanjutnya dari pair clap tentu ada noken dulu deh ya. Noken nih mohon maaf, covernya nggak ada karena dimain sama temen, jadi covernya hilang. Nih kita pakai Puma Racing. Nih Puma Racing R3. Ini seri tertingginya dari Puma Racing ya. Untuk MX King ini yang R3. Mungkin agak berisik suaranya, tapi untuk tenaga udah terbukti lah. Nih kalau finishingnya rapi, cuma di bagian sini ada sedikit kayak finishing kurang rapi.
semoga aja nggak ngaruh ya yang bagian sininya. Tapi untuk overall yang lain masih oke lah. Racing E3 brother. Oke, selanjutnya kita ke TB throttle body ya. Ini belum pernah di unboxing semua, cuma dilihat doang. Nah, mohon maaf ya berantakannya, kita geserin aja dulu. Nah, karena velonya kita pakai 38 udah pasti TB-nya juga gede ya. TB-nya juga kita pakai dari Sum Racing, ini ukuran 38 mm. Untuk paketnya yang tersedia ini TB sekaligus langsung sama intake-nya, ada paknya juga yang pasti ya. Ini udah tinggal PNP, tinggal kita colok, masukin injektor, udah tinggal dipakai. Ini untuk detailnya tuh, ini gokil sih finishingnya. Ini dalamnya gede banget ya, ini ukuran 38 mm ya, jadi emang gokil sih dalamnya, gede banget tuh. Oke, kita lanjut lagi. Selanjutnya dari TB kita ganti ke head. Nah, headnya sendiri kita nggak main lagi 2219, jadi langsung aja ke 2320. Sebelumnya rencananya pengen ke 2522, tapi karena cuma spek 200 cc itu kegedean kalau ukuran 2522. Jadi kita langsung aja ke 2320. Nah, kita langsung unboxing ya. Wah, kalian ya video unboxing. Nah, ini untuk headnya sendiri. Untuk head yang tersedia dari Sum Racing, biasanya Sum Racing ini terkenal dengan XTR ya. Mungkin mereka satu produk atau satu pabrik, kurang tahu juga. Yang saya tahu ini dari luar, bukan dari Indo ya. Nah, ini udah CNC porting ya, jadi tinggal PNP aja, nggak usah diporting ulang. Kita coba lagi, kalau memang portingannya udah oke, udah pas, kita pakai portingan yang ini. Kalau belum oke ya diporting ulang. Nah, untuk klepnya sendiri di sini dapat 4 biji ya. Ini ukuran 20, terus ada lagi ukuran 23. Nah, untuk detail dari headnya seperti ini. Di sini ada tulisan Sum Racing 2023. Terus ini udah di CNC-in ya, udah rapi banget. Nah, untuk CNC portingnya di sini udah lihat kayak ada ulir-ulir begitu. Lupa saya namanya apaan. Nah, kalau di bagian exhaustnya di sini portingannya lebih mengkilat atau lebih bersih ya. Jadi lebih licin di sininya. Cuma masih ada sedikit kasar-kasar ya kalau kita rasain. Tuh. Ini bobotnya emang agak berat, tapi lebih ringan ini dibanding yang aslinya. Oke, selanjutnya ini udah ya, ini klepnya ada 4. Oke, oh iya lupa. Dan di sini juga karena kita beli head ini, jadi udah PNP otomatis untuk plato klep, retainer sama sim-simannya udah komplit ya di sini. Jadi untuk plato klep dan teman-temannya udah berikut sama paketan head dari Sum Racing. Oke. Selanjutnya di sini ada kruk as, tapi kruk as ini udah berikut sama klasernya ataupun bearing dari kruk as. Tapi karena berhubungan kruk asnya udah kepasang di motor, mohon maaf nggak bisa di review bagaimana kualitasnya. Tapi untuk kualitas memang oke banget, udah dilihat kemarin, mekaniknya juga udah bilang kualitasnya bagus. Jadi untuk teman-teman untuk pakai kruk as dari BRT jangan takut-takut lah, udah terbukti kok. Untuk kruk as sendiri ini performanya, torsinya naik plus 6,1 mili ya. Jadi silakan hitung sendiri, udah saya hitung kurang lebih cc-nya 169. Itu saya menggunakan Seher 62 dari BRT. Nah, untuk Seher sendiri udah kepasang
For-nya juga udah kepasang. Jadi ini aja singkat, tapi teman-teman udah saya buka-bukain tentang spek dari motor e-making ini. Buat teman-teman yang pengen juga ngikutin spek yang saya buat ini, silakan link pembeliannya ada di bio bawah ya, di deskripsi itu udah saya sediain nanti. Nah, untuk performanya kurang lebih kita bakalan update lagi beberapa hari ke depan ataupun 1 minggu ke depan, karena motor ini baru mau dirakit. Dan selain yang saya sebutin ini, yang kepasang di motor, kita menggunakan ECU dari BRT ya. ECU-nya dual band, nggak pakai double injektor, jadi kita cuma pakai 1 injektor. Tuh udah oke banget lah untuk spek 200. Selanjutnya project yang akan datang bakalan diinfoin lagi bagaimana. Dan buat kalian yang request selama ini udah komen banyak banget, sorry banget nggak bisa balas satu persatu karena sibuk banget. Dan kedepannya saya akan bikin lagi project yang lebih mantap. Dan untuk project Aerox menyusul lah ya, ada Aerox yang akan kita review, Sonic dan yang lainnya, tungguin saja. Bye bye guys, thank you.